Nah, gimana? Udah ngelewatin 3 checklistnya ya? Ingat ya, jangan lupa nih untuk selalu cek ketiga hal yang aku sebutin sebelumnya. Karena dengan kalian mengetahui dan juga memahaminya, maka kalian sebagai investor pun lebih pede dan yakin dengan investasi kalian. Selanjutnya, kalian harus detect juga nih, apa aja tantangan yang mereka hadapi sebagai sebuah satu kesatuan perusahaan. Nah, dalam sektor consumer, tantangan yang sering mereka jumpai itu adalah yang pertama, persaingan usaha atau kompetitornya. Karena perusahaan barang konsumsi ini merupakan bahan kebutuhan pokok, maka sifatnya itu easy to replace atau mencari penggantinya itu mudah. Maka tantangan dari perusahaan dengan memikirkan solusinya bagaimana, produknya itu tetap lebih menonjol dibandingkan kompetitornya. Gimana nih cara mereka bisa meraih hati para konsumennya untuk menjadi konsumen yang loyal menggunakan produk dan juga layanan dari mereka? Sebuah brand itu harus merencanakan strategi yang berbeda sesuai dengan karakter dan tipe target konsumennya. Aku kasih contoh ya, coba perhatiin perusahaan Unilever. Unilever itu adalah perusahaan yang menjual berbagai makanan minuman, pembersih hingga perawatan tubuh. Nah, aku ambil kasus dari yang produk shampoo-nya. Sadarkah kalian kalau misalnya Unilever itu mengeluarkan produk shampoo ada berapa? Kalau aku nggak salah itu ada sekitaran 5, yaitu Sunsilk, Lifebuoy, Tresemme, Clear, dan juga Dove. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa alasan mereka dibalik memproduksi 5 jenis itu? Kenapa nggak mereka fokus ke satu shampoo aja? Karena selain mereka ingin memberikan new experience kepada konsumennya, mereka juga ingin menjangkau beberapa target market. Nah, dapat dilihat nih dari varian harga dan juga formulanya yang berbeda-beda. Lebih spesifik lagi, Unilever juga berusaha nih untuk berinovasi, salah satunya melalui produk shampoo-nya yang mengeluarkan varian khusus hijab. Nah, hal ini dirasa cocok melihat target market di Indonesia, dan juga dari keluhan konsumen terutama dari masyarakat yang menggunakan hijab. Makanya mereka menganggap ini sebuah peluang dan juga potensi untuk mereka berinovasi dan juga mengeluarkan produk baru. Nah, tantangan yang kedua itu adalah perubahan bahan baku. Nah, seperti yang aku sebelumnya bilang, saat bisnis model, yang mana produsen itu mengelola dan juga menghasilkan barang, ada kontribusi dari pihak supplier, dari bahan bakunya. Jadi bagi sebuah manufaktur, bahan baku itu memiliki peranan yang penting. Jika adanya fluktuasi dari harga pokoknya, maka secara nggak langsung juga akan berdampak nih pada harga jual produknya. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan untuk perusahaan consumer. Nah, yang ketiga, tantangannya itu adalah changing consumer demands, di mana konsumen ini belakangan ini menjadi lebih cerdas dalam mengonsumsi dan juga memilih produk dan servis yang akan digunakannya. Konsumen menjadi lebih selektif dalam mengalokasikan pengeluarannya. Nah, untuk itu, peran perusahaan harus proaktif dan juga melakukan R&D atau Research and Development akan apa permintaan yang diinginkan oleh konsumennya. Sebagai contoh, dalam belanja kebutuhan sehari-hari, sejak adanya COVID-19, masyarakat itu dibuat lebih terbiasa melakukan aktivitas di rumah. Membuat consumer behavior-nya pun bergeser menjadi belanja online, yang sebelumnya itu dari belanja offline. Nah, di saat seperti inilah, perusahaan itu sudah harus dengan cepat menanggapi dan juga mengikuti demand consumer, yaitu salah satunya dengan mengubah metode belanjanya melalui online. Itulah ketiga tantangan yang sering dijumpai dari perusahaan consumer. Nah, kita sebagai investor harus detect nih, apakah perusahaan target kamu itu memiliki solusi dan juga berhasil melewati tantangan-tantangan tersebut. Nah, jika iya, maka kalian bisa nih consider perusahaan tersebut untuk dibeli sahamnya. Nah, tapi kita belum selesai nih, masih ada beberapa hal yang harus kita perhatiin lebih dalam lagi, yaitu dari rasio keuangan dan juga valuasinya. Nah, kita akan bahas segmen ketiga. So, stay tune ya.